Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan materi usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Assalamualaikum, nama saya Andra Febrian. Nama saya Husain Abdul Fikri. Saya Muhammad Farhan Roksi. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Pembangunan ini dilaksanakan di desa dan kota. Biasanya, proses pembangunan di kota itu mendapatkan fasilitas atau porsi yang jauh lebih besar dibandingkan yang ada di desa. Pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah tingginya angka urbanisasi. Tingginya urbanisasi ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat lapangan pekerjaan. Akibatnya, penduduk perkotaan semakin padat serta meningkatkan jumlah pengangguran dan juga meningkatkan kriminalitas di kota. Dampak ini perlu segera diatasi agar tidak semakin parah dan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota di Indonesia. 1. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting untuk membangun. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses antara satu daerah dengan daerah lain akan lebih cepat dan mudah. Pemerintah telah menaikkan anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur. Dengan hal ini diharapkan akses antar daerah akan menjadi semakin mudah, sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. 2. Penyeimbangan pembangunan. Pembangunan fasilitas tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan, namun juga diperlukan di daerah pedesaan. Setiap daerah memiliki dana desa sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penting. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti rumah sakit, sekolah yang bagus, serta pelayanan masyarakat yang terjangkau, akan membuat masyarakat pedesaan meningkat taraf hidupnya sehingga dapat menekan angka urbanisasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha. Banyak orang termasuk masyarakat pedesaan yang ingin memiliki taraf hidup yang baik dan memajukan daerahnya dengan membuat usaha sendiri. Sayangnya hal ini sering terbentur dengan kurangnya modal yang diperlukan. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha. Misalnya dengan pemberian kredit usaha rakyat yang mudah didapatkan, bahkan oleh rakyat yang kurang mampu. Yang keempat, memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang berdekatan atau perbatasan dengan negara lain. Wilayah ini sangat penting, namun terkadang kurang mendapatkan perhatian. Hal ini perlu diatasi dengan memberikan perhatian lebih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Hubungan dengan negara tetangga juga harus dijaga agar tetap harmonis demi ketenangan masyarakat yang ada di perbatasan. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Salah satunya kendala yang sering dijumpai di masa pembangunan adalah melambatnya pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi sisi dana maupun dari sisi kenyamanan masyarakat. Pembangunan, terutama di daerah yang tertinggal, perlu dipercepat dengan cara menambah sumber daya yang berkualitas dan membuat proses yang lebih efektif. Semakin cepat pembangunan dilakukan, maka pemerataan antara desa dan kota juga akan menjadi semakin cepat. 6. Mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dapat memberikan berbagai keuntungan, dapat membantu mempercepat pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja. 7. Mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Selain fasilitas yang kurang memadai, terkadang di daerah pedesaan juga kekurangan adanya tenaga ahli.
Pemerintah berusaha untuk mengirimkan tenaga ahli yang diperlukan seperti tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan atau dokter, dan lain sebagainya. Bagi tenaga ahli yang dikirimkan ke daerah terpencil juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang memadai, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mengabdi di daerah pedesaan yang terpencil. 8. Mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan. Karena kekayaan alamnya yang indah dan beragam, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Jika suatu daerah menjadi kawasan wisata yang layak, tentu akan mendatangkan berbagai pengunjung. Adanya pembangunan infrastruktur yang layak serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat. Hal ini akan membuat penduduk pedesaan di kawasan wisata mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, serta menurunkan tingkat pengangguran. 9. Memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat. Kebutuhan pokok rakyat mencakup sandang, pangan, dan papan. Bahkan disebutkan juga bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah seharusnya menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Di daerah perkotaan, tentunya hal ini tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Sayangnya, di beberapa daerah terpencil masih banyak rakyat yang kurang gizi, memiliki fasilitas yang kurang memadai, misalnya sulitnya akses terhadap air bersih. Hal ini perlu diperhatikan, misalnya dengan menyalurkan sumber makanan bergizi ke daerah yang memiliki tingkat gizi buruk tinggi. Dan yang terakhir, yang ke-10, pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pembangunan yang hanya terpusat di perkotaan membuat lapangan kerja di pedesaan menjadi kurang. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Pemerintah banyak memberikan beasiswa untuk masyarakat pedesaan yang berprestasi. Dengan adanya hal ini, setelah lulus diharapkan ia akan kembali ke desanya dan membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan kehidupan perekonomian desanya.